Biasa letaknya. Sakit. Tapi masih semangat, bisa ngantuk dikit. Kapan ya jam 12 kan? Makasih ya saatnya makan siang. Sini nanti ya, sini kan nanti istirahat, bisa makan siang, bisa istirahat ya kan 2 jam. 90 menit 1 jam setengah ya, cuma 1 jam setengah. Ya. Karena oke, hari ini bahasa Indonesia kita mau bahas apa? Drama, betul. Dramanya ngapain? Ada yang video. Terus ngomong. Ada yang praktek. Betul ya. Tapi kita belum sampai ke situ. Nah, hari ini kita baru analisis. Ya. Kemarin dari materi kemarin itu sama pas semester 2 itu dikasih materi sama bagus terkait apa? Musikalisasi puisi. Berarti ada materi puisinya. Ya. Terus di semester 1 itu ada materi apa? Cerpen. Ya. Terus bedanya cerpen, puisi sama drama itu apa? Bedanya apa? Cerpen itu cerita pendek. Ya, betul. Cerpen itu adalah cerita yang mempunyai cerita yang pendek tentang alur cerita yang sedikit yang tidak lebih dari 10.000 kata. Betul, pintar banget. Berarti masih ingat ya materi cerpen. Tapi Kalau puisi, Puisi adalah kalimat indah yang terikat oleh irama, terus sama bahasanya gimana kalau puisi? Bahasanya indah. Ya, ada estetik, terus pakai bahasa konotasi atau konotasi? Konotasi ya, jadi dia pakai bahasa biasa. Ayo dong. Kalau drama sama puisi berarti pakai bahasanya apa? Dinotasi atau bahasa sehari-hari. Itu bedanya. Terus kalau puisi dijadiin drama atau cerpen dijadikan drama itu bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya atau misal prosa, novel dijadiin film bisa? Bisa. Contohnya apa? Yang pernah nonton? Ya, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, gila, betul. Terus kalau puisi jadi film, Asika ada puisinya. Asika ada puisinya nggak? Novel. Ada puisinya. Ada. Kalau puisi contohnya itu kayak Hujan Bulan Juni, tau nggak? Oh. Nah, itu jadi filmnya ada nggak? Ada. Ada yang mainin Adipati Dolken. Ya. Menentukan secara garis besarnya ya, intinya apa, temanya pendidikan atau apa. Terus selain tema tadi ada apa lagi? Ada tokoh, pentokohan. Cara tahu tokoh itu dalam masuk kategori apa, misalkan tokoh protagonis atau antagonis itu gimana? Di pentokohannya. Berarti kalau protagonis itu tokoh yang gimana? Jahat. Apakah baik? Contohnya itu Maling Undang. Maling Undang itu dia dia kan tokoh utama ya, tokoh utama, tapi dia jahat kan? Jadi maksudnya apa? Antagonis. Apa ya? Tri. Kalau cerita tulis kan dia tokoh apa? Penengah. Penengah itu yang menengahi antara Oh, dia protagonis jahat. Dia itu jadi protagonis itu tokoh utama ya. Jadi dia itu bisa jahat atau bisa baik juga. Tapi mayoritas cerita itu biasanya baik. Cuman ada tokoh
Gundang itu protagonisnya si Aling. Alingnya. Kalau antagonisnya berarti siapa? Ya betul, ibunya. Terus tritagonis Istrinya. Istrinya. Apalnya. Iya betul ya, istrinya ya. Kami tulis aja. Kalau bedanya tritagonis sama figuran apa? Contohnya di mana? Ya, dia ngemudiin kapal. Itu kan cuma lewat aja. Jadi dia nggak punya peran pentingnya. Kita mau sebelum ke penokohan kita ke biologi. Gila lu, Bro. Itu dari apa? Oh, baru dikainin front ya. Terus kalau jadi salah cuma teman gue. Ada cinta, Ah, cinta. ada orang dengan cinta. Dialognya siapa? Cinta. Dia cinta. Caranya bilang. Bila. Terusannya gimana? Jangan kamu Oh iya. Biar saja gitu ya. Kalau alur di dalam cerpen itu kan kayak gunung, ya kan? Dia itu awalnya orientasi dulu, terus komplikasi, terus puncak konfliknya, baru dia resolusi di akhir, gitu kan menurun gitu, Ya. konfliknya menurun. Tapi kalau di drama alurnya itu dia terdiri dari prolog itu awalan, ada naratornya, narasinya. Terus setelah itu dialog, jadi kebanyakan dialog, babak satu, dialognya gimana. Kalau di film atau di sinetron kayak scene 1 gitu. Nah, terus setelah dialog baru terakhir epilog. Epilog itu akhiran, gimana akhirnya drama ini endingnya itu gimana, sad ending kah, happy ending kah gitu. Terus, nah ini tadi yang penokohan itu ada banyak banget tokoh sama pemeran. Nah kali ini yang berdasarkan perannya yang biasanya kalian kenal ada antagonis, dan figuran. Bisa bedain dia tempatnya? Bisa, oke, aman. Terus selanjutnya itu ada berdasarkan apanya? Ada 3 ini. Berdasarkan keterlibatan dalam menggunakan alus. Itu ada 3. Tokoh sentral itu berarti yang menjadi pusat dalam konflik. Kalau misalkan di dalam film Dilan, tokoh sentralnya siapa? Dilan, betul. Jadi dia tokoh utamanya. Terus ada juga tokoh bawahan, tidak terlalu berpengaruh dalam perkembangan alur. Itu berarti nggak pengaruh, tapi juga berpengaruh tapi nggak yang dominan. Kalau tokoh pengantaran tidak berpengaruh. Penjaga kantin, ya, dengan si Dilan itu ya. Juga ngurut ya. Nah selanjutnya ya jenis tokoh itu yang muncul dalam drama keseringannya. Yang pertama itu ada tokoh badut atau tokoh gagal. Itu gimana? Maksudnya gimana? Tokoh Tokoh badut itu tokoh yang berlawanan dengan tokoh lain. Tapi itu menjadi dia itu mendorong karakteristik si tokoh lainnya. Jadi tokoh lainnya itu karakternya jadi kelihatan gara-gara si tokoh badut ini. Contohnya kayak tokoh lainnya si Dilan misalkan. Si Dilan itu karakternya di mana? Nakal. Nakal berarti dia tokoh badutnya karena ada orang lain. Siapa nih? Si musuhnya. Anhar kayak gitu. Nah itu tokoh badutnya berarti si Anhar. Gitu. Jadi dia itu cuma sebagai badutnya itu biar si karakter utamanya itu menonjol situ. Terus ada juga tokoh idaman atau pahlawan. Dilannya. Nah ya biasanya Dilan atau Milea itu dia berarti sebagai tokoh pahlawan atau idamannya si Milea gitu ya. Dari awal sampai akhir dia itu ada kenaikan. Yang awalnya baik jadi jahat. Kayak di sinetron itu kan yang awalnya jahat jadi baik kayak gitu. Sinetron Azam itu kan. Nah itu kan awalnya jahat terus jadi baik itu namanya berkembang. Ya. Terus selanjutnya tokoh statis. Statis berarti
penggambaran watak tokoh itu ada dua, ada analitis sama dramatik. Analitis itu digambarin langsung, misalkan tokohnya Karen tuh digambarin langsung sama penulisnya. Karen tuh orangnya rajin. Masya Allah. Amin. Terima kasih ya. Amin. Ya, terus baik, rajin menabung. Itu kenal dengan saya. Juga jujur gitu ya. Bu, kita ada berteman loh Bu. Sahabat. Ya, terus nah itu namanya langsung analitis gitu. Terus contoh dramatik 46. Nah, pikiran tokoh yang pertama. Pikiran tokoh itu berarti gimana? Kalau pikiran tokoh, jadi sesuai anggapan yang dipikirkan tokoh. Oh, aku mikir Karen itu emang baik ya. Aku gitu. Nah, itu apa ya? Gitu. Terus dialog. Kalau dialog gimana? Sesuai dialog. Sesuai dialognya. Misalkan ibu berdialog sama Ayu nih, ya. Ayu. Panggilannya Ayu harus siapa nih? Aku dipanggil Ayu. Kan Ayu artinya cantik, ya. Nah, misalkan ibu ngobrol nih sama Ayu. Terus si Ayu nih bilang nih ke ibu, ternyata aku tuh besok mau ujian bahasa Indonesia. Nah, jadi aku harus belajar nih. Nah, jadi dia dari dialognya dia rajin gitu. Dari dialog nih, dari dialog. Terus kalau dari tanggapan, dari tanggapan gimana? Contohnya dari tanggapan ya si Vito sama si Aldo lagi ngomongin Zeva. Nah, itu tanggapan. Jadi, oh ternyata Zeva tuh suka tuh sama aku. Dia itu orangnya gini gitu. Nah, itu tanggapan si Aldo sama si Vito terhadap si Zeva. Itu tanggapan. Jadi tanggapan itu dari tokoh lain. Kalau dialog itu dari tokohnya itu sendiri. Jadi itu. Terus tingkah lakunya gimana? Misalkan si dia mengendap-endap memasuki kelas karena dia takut ketemu bapak guru. Nah, itu berarti dia apa orangnya? Aku tidak rajin. Tidak rajin. Gara-gara telat itu ya. Gara-gara telat, takut masuk kelas. Nah, itu dia mengendap-endap atau dia itu suka suka pemalu. Misalkan ditunjuk untuk presentasi itu dia suka nggak mau maju kayak gitu. Nah, itu pemalu, bisa dari tingkahnya. Terus untuk deskripsi fisik dia kekar, terus pakaiannya hitam, terus pakai tato. Nah, itu berarti karakternya apa itu? Preman. Atau jahat, bisa juga jahat gitu ya. Itu fisik. Terus selanjutnya terakhir lingkungan sekitar tokoh. Lingkungan sekitar tokoh nih, misalkan Nova itu punya kamar yang tertata bukunya. Nah, itu berarti apa? Yakin. Tertata bukunya. Tempat alat tulisnya selalu rapi. Berarti dia apa? Orangnya bersih. Ya, orangnya bersih gitu. Itu namanya lingkungan ya. Itu lingkungan dilihat dari lingkungan sekitar. Terima kasih. Terus sekarang kita kemarin udah bentuk kelompok, ya kan? Bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Nanti sistemnya presentasinya itu kan ada 5 orang misalkan dalam kelompok. Nah, yang 3 orang ini nanti mempresentasikan kepada temannya. Jadi modelnya kayak pameran. Nah, yang 2 orang nanti keliling ke setiap kelompok buat cari tahu informasi. Gitu. Yang judul dramanya itu sekadar imajinasi. Itu ada teks dramanya, ada juga pentas dramanya. Dari koma. Ini berarti kelompok yang satu audio, ya kan audio. Terus ini video 1, video 2, subjek 1,
praktik 2, praktik 3. Di bawah itu ada apa? Ini kelompok audio 1 ya. Dia menganalisis latar tempat, waktu sama suasana dalam drama tersebut. Drama imajinasi, sekadar imajinasi tadi. Selanjutnya kelompok yang video. Video 1. Tema dan amanat. Video 2. Adu tokoh. Nah ini tokoh dan penokohan. Teman saksi 1, saksi 2, keluarga terdakwa, teman 1 dan teman 2. Saksi 1 itu dia sebagai apa? Protagonis, antagonis atau antagonis. Terus penokohannya itu wataknya di mana? Praktek 1 mendapatkan ramagung atau petunjuk teknis. Jadi petunjuk teknisnya yang ditulis. Ya, petunjuk teknisnya yang mana aja? Gitu. Praktek 2 dapat alur. Alhamdulillah. Prolognya mana? Dialognya mana? Sama epilognya yang mana? Benar. Ya. Oke. 3 dia dapat tokoh dan penokohan. Tokohnya itu petugas 1, petugas 2, petugas 3, terdakwa sama hakim. Wahyu, ya. Nanti boleh baca. Boleh. Nanti baca. Enggak, tapi kalau semua nanti Itu gangguan jiwa. Oh. Itu tadi petugas 1-nya. Petugas 1, petugas 2. enggak benar ya, Pak. Itu loh dia apa tuh ada nanti. Memang nggak ada cara kamu. Nah ini orang gila tadi. Ini hakimnya. Dapat hasil siapa?
Soalnya saya yang Beberapa kan?
menulis pesan kepada. Dia bilang dia merasa bersalah, dia merasa bertanggung jawab. Tapi mengapa dia sekarang menganggap dirinya sebagai penulis novel? Apa memang sekarang dia menulis novel pakai nama samaran? Aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia barangkali itu cita-citanya. Tapi yang jelas, suatu hari mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis. Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsi di masa lalu adalah mungkin itu semacam bentuk pelarian dari masa lalu. Cara dia menghadapi. Dan dari itulah dia tidak pernah berubah. Tapi 2 bulan lalu, Dia balik lagi jadi seperti orang yang tidak dirasakan masalah. aku juga tidak paham mengapa bisa begitu. Mungkin dalam dunia, meskipun sudah tidak dapat melihat, mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapatkan pengakuan dunia. Tokoh dan perempuan pun menuntut penulis. Ciptaan menggugat rakyat menggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu dia bukan penulisnya. Gugatan itu salah awalnya. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan dari tokoh-tokoh itu. Dan teman-teman berkata juga tidak punya kekuasaan sebesar itu. Maaf. Lantas suamimu mau diapakan? Entah berapa jauh. Kalau menurut kamu cukup mengembalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali merasa di penulis novel. Sedang kondisinya tidak akan jauh lebih damai. Dan dia tidak punya kawan yang lain dengan mereka. Mereka, Iya mereka. orang-orang yang mati itu, Iya orang-orang yang mati itu. tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah. Oh, hidup bagi mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya berkas ini saja. Kita lihat sendiri. Sudah. Nanti malam tetaplah tidurnya. Mimpi yang indah-indah. Besok ayah suamimu pergi ke mall dengan mobil mewah. Akan puasa apa yang makan, belanja apa saja suka dia. Segala saja pesan tidak bisa lakukan. Pertama tuh melupakan mereka. Anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak selalu memiliki sendiri. Begitu. Pamit dulu. Sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemegang kelas. Tapi anggap saja kalian itu menulis. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka
berarti satu. Kalau yang muncul satu aja ya. Kalau di Jawa itu sama 1, 2 itu karungnya. Ada namanya teksnya itu. Kalau yang kamaku nggak ada di sini, adanya di teksnya drama. Jadi yang kamu lihat yang teksnya kamakunya. Terus mana? Kan punya aku dapat alur prolog dialognya belok. Nah dialogku gimana? Dialogmu ini aja. Dialogmu kamu terangin dialognya itu ketika apa? Dimulai ketika apa? Terus akhirnya itu gimana dialognya? Misalkan dialognya ketika si terdakwa bilang sama hakimnya atau si hakim mau memutuskan perkara dari si terdakwa itu gitu. Itu berarti mulai dialognya. Jadi sama akhir dialognya gimana? Akhir dialognya ketika berarti kan ini ya sekadar imajinasi ini, berarti terakhir itu diakhiri si terdakwa sama si istrinya itu bilang kalau itu hanya sekadar imajinasi. Ini berarti maksudnya dialog. Akhir dialognya berarti yang tadi istrinya sama temannya si terdakwa. Sebelum ini kan? Sama temennya itu. Temannya si terdakwa. Korupsi bansos, bantuan sosial. Nah, si korban-korbannya ini tidak mendapatkan bansos, dia meninggal tadi, mati bunuh diri. Sama ada yang sakit sampai mati, ya kan? Karena dia kelaparan. Gitu. Jadi dia korupsi, terus dia merasa bersalah, gitu, terus sampai gila. Nah itu berarti amanatnya gimana itu? Dia dapat amanat. Dan dapat tema. Sama ya, sama berarti namanya apa itu? Itu. Ini buat apa tuh? Nah itu yang besar, tas besar itu buat apa ya namanya? Tatakannya. Nah itu kertas yang kecil-kecil itu nanti ditulis hasil analisisnya ditulis di situ. Contohnya yang alur, prolognya itu yang mana? Bagian mana? Gitu ditulis hasil analisisnya. Kemudian nanti ditempel di situ di kertas besarnya. Si hakimnya, hakim dia sebagai apa? Prota, anta atau trita. Terus ada saksi 1 sama saksi 2. Saksi 1 sama saksi 2 dia mengutarakan apa yang ada, apa yang dialami, mati bunuh diri. Kan seharusnya dia jadi hantu ya, nggak bisa ngomong ya. Ya itulah yang namanya karena dia imajinasi si terdakwa itu bahwa si mati bunuh diri itu ini selalu menghantuinya. Jadi dia tahu kamu yang salah gitu. Itu yang saksi 1 sama saksi 2 sama, dia sifatnya sama. Jadi jujur atau sesuai mengungkapkan sesuai keadaan. Terus tadi ada istrinya. Istrinya sebenarnya sifatnya dia sama yang terdakwanya, sama yang suaminya. Tapi karena dia tahu bahwa temannya itu ternyata yang intinya yang menjadikan suaminya itu kambing hitam. Nah itu makanya si istrinya itu marah ke si temannya terdakwa. Kalau yang temannya itu memang dia yang ini kan, dia ibaratnya melempar batu sembunyi tangan kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Ini mau mati. Dia yang sendiri itu Piye maksudnya piye? Coba surat. Tulisannya dibesarin. Kalau misalkan hasil
Bisa dikreasikan semenarik mungkin. Nanti oh ya, untuk kita kan nanti ada analisis, terus habis itu menulisnya juga kelompok, terus nanti peran, ya kan, peran, entah itu audio atau video, atau animasi atau praktek, ya kan. Terus sama terakhir nanti analisis karya ilmiah. Ada 4 hasil nanti ya, hasilnya 4. Ini oh ya, nanti setiap kelompok harus ada manajernya ya. Iya. Nah, nanti si manajer itu yang menunjuk temannya dan sekaligus dirinya sendiri buat dia ya jadi presentatornya atau jadi maskotnya atau jadi maskot itu yang nanti bawa ini, yang bawa hasil itunya tuh. Terus nanti ada yang menjadi tamu ke kelompok lain gitu. Nanti kalau salah kita lagi Boleh. Yang sisa sumpah deh, baik kurang.
Tugasnya timnya itu misalkan ini kan pada jauh nah misalkan kan itu Pascal kita kalian bertiga yang stay makanannya Pascal sama teman-teman dia bercilik lihat hasilnya nanti dia yang catat jadi mau kenal aja terus aja catat sama bisa ditaruh yang rekomendasi atau yang terus misalkan dia pinter ngomong tapi pinter nyanyi sukanya apa itu dia bisa ditugasin untuk ke kunjungan ke kelompok lain. Ayo siapa yang mau berkunjung ke sini? Juga tugasnya ke itu seni. Itu jadinya juga tunjuk apa sih?
Sifatnya dia Pas kalau kayak itu dia jelasinnya jelasin aja ini bahwa jujur dan apa jelasnya saksi kedua ini mana nggak tapi dia tapi dialog itu tambah sih. Istri dan temannya Sifat lemah dari grup. Asoy. Jadi nanti kalau misalkan keragaman jadi yang tabrak. Oke. Tapi di dalam hati dia kan ngomong bumbu. Masih menunggu anu keluarga. Tadi udah siapa dan jangan kita
biasa warga. Apa Palu? Jadi kan juga Palu ini. Mana kalau setuju bang? Warga. Panas Ada yang udah selesai? Oh yang belum Bu? Selesai. Oke, jadi kita sistemnya yang sini nanti kelompok 1 ya, kelompok audio. Kelompok audio. Yang belakang kelompok praktek 1, 2, 3 di belakang. Terus yang sini kelompok video. Videonya 2, ya betul ya, betul itu. Dimulai sekarang, ayo bisa menempatkan posisinya. Belakang berarti kita berdiri. Berdiri, betul. Sini juga berdiri, sama. Semuanya kelompok. Sudah menempatkan posisinya masing-masing. Ambilnya praktek. Kita aja tangan gitu. Udah alatnya murah, ya. Oke, yang itu yang tapi enggak yang keliling. Ini siapa kita belum? Oke, mau jelasin. Dengan membereskan dan siapa yang mau keliling kelompoknya. Siapa-siapa yang ketiga, yang keliling 2 aja. Oke. Ini kan bertiga. Aku baca sini. Oh, sama mereka. Berarti 2 orang yang jelasin, 2 orang yang keliling. Yang tugas keliling nanti mencatat hasil dari temannya, hasil dari kelompok lain, ya. Bisa difoto boleh, dicatat boleh. Yang penting nanti paham, bisa nyampein ke kelompoknya masing-masing. Kalau video 1 ke audio, kelompok audio ke praktek 1. Praktek yang Hanania praktek berapa? 3, praktek 3. Kelompok praktek 2 ke praktek 1, kelompok praktek 1. 2. Video 1, video 2. Video 2. Jadi video 1-nya ke audio. Lagi. Itu kan berarti ada 3 ya, antagonis, protagonis itu ya Kak. Kalau antagonis itu yang jahat Maksudnya itu gimana? Oh, langsung dibuka aja. Waktu masih 30 detik apakah cukup atau masih dilanjutkan saya masih tahu gimana Kak? Wah nggak tahu kebetulan aku udah lama. Kalau alur di dunia nyata tuh ada maju mundur apa gimana? Ada ya maju mundur. Ada goncangan ya Kak? Iya. Nggak selalu terus ya. Kalau diceritakan udah pasti ada terusnya ya di akhir. Ya tergantung. Oke stop. Bisa dijelasin nggak alur dari apa ya? Alurnya tuh ada 3. Alur prolog, dialog, sama prolog. Nah yang prolog itu dimulai dari soal imajinasi yang masuk kemarin tuh dari imajinasi kan banyak tuh. Nah itu habis itu diisi juga dakwanya itu masuk ruangan. Nah itu dimulai dari kita. Itu yang dialognya dimulai dari si jahat itu kita. Nah endingnya itu di epilog itu imajinasi lagi terus sama si
Kok yang dia cuma ini. Karena itu kayak ngobrol. Sudah ya Kak, ini ada penanganan. Sudah ya Kak. Tondone apa tulisannya? Tulisannya Kowe yo ana jenenge kae. Kowe iki. Mar, filmnya dewe dinilai. Nah, selasanya itu kita bisa mulai menentukan pelatihan dramanya. Jadi nanti dramanya itu bisa dari hasil tulisan kalian atau bisa juga dari drama orang lain yang terkenal kayak teater koma atau drama teks naskah drama pengarang terkenal itu bisa. Tapi nanti yang misalkan ada yang mau join ke audio karena mereka itu buatnya drama audio. Tahu kan drama audio? Pernah dengar nggak? Pernah? Ya. Di podcast di Spotify itu nanti bisa join ke audio. Nanti bilang ke itu aja, Bu, aku mau ke kelompok audio. Nah, nanti kelompok audio jadi nggak hanya 5 orang, tambah ada personilnya. Tapi kalau cukup 5 orang, ya nanti buat tokohnya 5 orang gitu. Nah, ceritanya kita mulai. Dikasih makan ada. 3 menit lagi ya. Ayo main musik main. Kalau misalkan ganti